Terima kasih Tuhan, kami sudah berhimpun untuk tuntun dan sertai kami dalam pelayanan Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu secara virtual saat ini. Berkati Kakak Arvina yang akan bercerita tentang firman-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Wah, Kakak Tika senang sekali bisa beribadah bersama adik-adik semua. Iya Kakak Tika, Kakak Mona juga senang sekali. Meskipun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi kakak yakin adik-adik semuanya bersemangat untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita persiapkan diri kita. Kita duduk dengan tenang, mengikuti arahan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Mempersiapkan Alkitab dan juga persembahan. Adik, mari bangkit berdiri dan kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulang sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita masuk dalam khotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Kakak Mona dulu waktu masih sekolah, apa yang membuat kakak merasa takut? Waktu kakak sekolah dulu, kakak takut mendapatkan nilai yang jelek. Karena kalau nilainya tidak bagus, kan bisa tidak naik kelas. Jadi kakak sangat rajin belajar supaya dapat nilai yang bagus dan bisa naik kelas. Iya, itu yang menjadi ketakutan kita semua dan menjadi ketakutan adik-adik sekarang ini. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, kakak. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, kalau kita belajar dengan rajin dan mengandalkan Tuhan Yesus yang paling penting, yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita semua. Karena itu adik-adik, mari kita sama-sama berdoa dan adik-adik mengikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu, tolong kami anak-anak-Mu, agar dalam hidup ini kami tidak merasa takut. kami tidak merasa takut. Karena Tuhan
karena Tuhan selalu menjaga kami. selalu menjaga kami. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita muji Tuhan dengan menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Kita bermazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Bunyi firman Tuhan, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, kita akan menyanyi Alkitab buku terindah. Silakan berdiri adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, telinga kami untuk siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertemakan mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu Raja Salomo memerintah bangsa Israel. Pada saat itu Raja Salomo sedang duduk. Datanglah 2 orang perempuan. Mereka membawa anak. Anak itu mereka taruh di depan Raja Salomo. Kemudian perempuan itu berkata, Raja Salomo, saya tinggal satu rumah bersama perempuan ini. Katanya menunjuk perempuan yang sebelah. Waktu itu saya melahirkan anak dan perempuan ini setelah 3 hari kemudian dia juga melahirkan anak. Pada malam itu perempuan itu tidur, saya juga tidur dan anaknya itu dia tindis sehingga bayinya mati. Tetapi dia menukar bayi itu dengan bayi saya. Dia ambil anak saya yang hidup, dia taruh di sampingnya, dan anaknya yang mati itu dia taruh di samping saya. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidur. Tapi besok paginya saya bangun, Raja. Saya mau menyusui anak
saya lihat anak ini mati dan itu bukan anak saya, kata perempuan itu. Ah bukan, kata yang perempuan yang satu. Salah, Raja. Itu yang benar anak saya yang hidup, anaknya yang mati. Ah bukan. Mereka bertengkar ramai sekali. Mereka semua mengaku yang hidup itu adalah anak saya. Wah, Raja Salomo pusing. Tapi Raja Salomo kemudian dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, saya pusing. Yang mana yang sungguh-sungguh memiliki anak yang hidup ini? Perempuan yang mana yang memilikinya? Tuhan, tolong beri saya kepintaran, kebijakan, supaya saya bisa mengambil keputusan yang benar. Amin. Raja Salomo berdoa memohon hikmat, dan akhirnya apa yang terjadi? Kepada dua perempuan itu Raja Salomo berkata, ada yang berkata ini anakku yang hidup, ada yang berkata bukan, itu anakmu yang mati, anakku yang hidup. Tetapi baiklah, ayo prajurit, tolong ambilkan pedang. Akhirnya prajurit datang membawa pedang. Kemudian Raja Salomo berkata kepada prajurit itu, tebaslah anak itu bagi dua, bagi rata, supaya satu untuk perempuan ini, satu untuk perempuan yang satunya. Oh, jangan, Tuanku Raja, kata ibu yang mempunyai anak yang hidup itu. Berikanlah anak itu kepada perempuan ini. Biar saja anak yang hidup itu untuk dia. Saya tidak mau, saya kasihan anak itu dibunuh. Saya tidak mau, Raja, kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu. Akhirnya Raja Salomo mengambil keputusan bahwa sesungguhnya ibu yang benar atau perempuan yang benar adalah orang yang menolak anak itu untuk dibelah. Kalau perempuan yang satu tadi dia bilang, silakan saja ya bagi dua supaya adil. Tetapi Raja Salomo diberikan hikmat, diberikan kepintaran oleh Tuhan. Dia berdoa memohon dan Tuhan memberikan dia keputusan yang bijaksana bahwa sesungguhnya ibu dari bayi yang hidup itu adalah perempuan yang menolak kalau anaknya dibagi dua. Dia tidak mau, dia kasihan karena dia sungguh adalah ibu dari anak itu. Semua orang yang hadir pada saat itu memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kepintaran yang diberikan kepada Raja Salomo. Demikian kita juga adik-adik sekolah minggu, kalau kita bingung apa yang harus kita lakukan, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita datang berdoa, kita mau memuji Tuhan, supaya Tuhan menjadikan kita pintar, bijaksana, berhikmat, bisa mengandalkan Tuhan. Sehingga apa yang kita ambil adalah keputusan-keputusan atau kita melakukan hal-hal yang baik, yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Demikian cerita kita. Cerita saat ini terambil, ayo kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Ya, Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku,
Perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 26, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Namun sebelumnya itu, kita akan mendengar nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasihnya seperti sungai
di hatiku. Kasih kita ganti berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita siapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk mau mencari kepintaran, mencari kebijaksanaan dengan mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami ya Tuhan meniru Raja Salomo yang mau berdoa dalam mengambil keputusan. Kami juga sudah memberikan persembahan. Terima kasih untuk harta, terima kasih untuk kekayaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami, juga telah memberikan persembahan kepada kami untuk kami persembahkan. Kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu seminggu ini dalam permainan, dalam belajar, dalam bersama orang tua dan kakak adik di rumah. Kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari mara bahaya, dan Tuhan menolong kami dalam masa pertumbuhan, agar kami semakin sehat, semakin pintar, mengasihi Tuhan Yesus, semakin mengasihi orang tua dan keluarga kami. Kami berdoa buat Papa dan Mama kami, kiranya tambahkan kasih dalam hati mereka untuk menjadi orang tua yang baik mendidik kami. Kami berdoa buat guru sekolah minggu kami agar mereka juga sehat, diberkati untuk mengajar dalam sekolah minggu. Kami berdoa buat pemerintah kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai kepada tingkat RT. Tuhan berikan hikmat, kepintaran agar mereka boleh memimpin negara kami ini dengan baik. Buat masa pandemi COVID yang masih ada saat ini, kami berdoa buat seluruh tenaga kesehatan, para dokter, perawat, para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit atau di mana saja mereka bekerja, lindungi dan kasihi mereka agar mereka juga kuat dan menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa agar Tuhan menolong teman-teman yang sakit, yang kami tidak tahu tapi kami membawa mereka ke dalam doa. Sembuhkan mereka Tuhan, kuatkan teman kami yang sakit. Bagi teman kami yang sedih, mungkin ada yang mereka alami yang membuat mereka sedih atau takut, Tuhan Yesus kuatkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita terima petunjuk hidup baru dari Amos pasal 5 ayat 14a. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Sekali lagi, carilah yang baik dan janganlah yang jahat. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita muji Tuhan dengan menyanyi Aku Diberkati. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, cucu, pemudanya, pemudinya, semua
Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bernyanyi Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati, pikiran, dan anak-anak kami. Tuhan, firman-Mu boleh menjadi terang bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.